Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi pengalaman kepada kalian. Pengalaman pertama kali aku datang ke pasar terapung di Banjarmasin. So, mari kita lihat perjalanannya bagaimana ya. Let's go. Ini pagi hari sekitar pukul setengah 6 waktu Banjar. Sebenarnya kami berencana berangkat lebih pagi untuk melihat para pedagang yang masih ramai begitu ya. Cuma kami kesiangan, jadi ya kita baru jalan hampir jam 6 ya. Setelah melewati jalan raya, kami menuju pasar terapung melewati perkampungan. Yang saya lihat di kanan dan kiri terdapat rumah panggung ya. Menurut sumber yang saya baca dan juga pengalaman dari driver kendaraan yang kami tumpangi, rumah terapung ini bertujuan untuk melindungi seisi rumah dari kemungkinan banjir karena hujan deras atau luapan air sungai. Selain itu juga melindungi dari hewan atau binatang buas yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, menurut beliau juga kemungkinan banjir masih bisa terjadi karena terakhir banjir di wilayah ini sekitar tahun lalu. Jadi model rumah panggung ini merupakan model yang dibutuhkan di lingkungan ini, khususnya juga merupakan ciri khas dari daerah Kalimantan ya. Akhirnya kita sudah sampai juga di pasar terapung Lok Baintan. Nah, pusat pasar terapung di Kalimantan Selatan sebenarnya ada dua, yaitu Barito, Muara Sungai Kuin di Banjarmasin, dan juga pasar terapung Lok Baintan di Kabupaten Banjar. Nah, kali ini kami mengunjungi yang di Kabupaten Banjar, yaitu di Sungai Lok Baintan. Ini kita ketemu kerabat jauh kita. Salah satu hewan yang khas di Kalimantan Selatan itu ada bekantan ya, sejenis monyet, tapi karena lokasinya jauh dan waktu kita terbatas, kita tidak sempat untuk mengunjunginya. Oke, kami sudah sampai di dermaganya. Kami akan ke pasar terapung menggunakan perahu. Kami dibantu juga oleh driver untuk nego dan juga memesan perahunya karena beliau adalah orang lokal sini, jadi harganya tidak terlalu di markup. Ini adalah perahu yang sudah kami pesan. Satu perahu ini sebenarnya bisa buat rombongan ya, mungkin bisa sampai 10 orang. Kami cuma berempat dan satu perahu ini pulang pergi itu sekitar 120 ribuan. Kami ditawari untuk duduk di atas perahunya sebenarnya, tapi karena basah habis hujan dan juga kami takut ya, kita duduk di bawah aja.
Perjalanan dari dermaga ke pasar terapungnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama. Saat kita hampir sampai, terlihat ada beberapa pedagang yang lawan arah, mungkin kembali ke rumahnya masing-masing. Dan begitu kami mendekati pasar terapung, kami langsung diserbu oleh para pedagang mengelilingi perahu kami. Mereka menawarkan berbagai hasil bumi di Banjarmasin ini. Ada ikan asin, ada pisang, ada jeruk, dan lain sebagainya. Ini adalah suasana di pasar terapung. Banyak juga rombongan-rombongan lain mungkin yang berkunjung ke pasar terapung ini. Dan pedagang-pedagang ini, setelah saya tanya dan konfirmasi, mereka kebanyakan tidak tinggal di sekitar sini. Mereka tinggal cukup jauh, jadi memang di sini pusatnya pasar terapung. Mereka sengaja mencari mata pencaharian dengan berdagang di pasar terapung ini. Dan di kesempatan ini, aku dan teman-teman mencoba mencicipi makanan khas yang ada di Banjarmasin, yakni soto Banjar. Jadi di sini kebetulan ada yang dagang soto Banjar dan juga sate. So, kita mau coba. Dan ini adalah penampakan dari soto Banjarnya. Aku tambahkan sate ya. Setelah dicicipi, rasanya enak boy. Di komponennya di sini ada kupat, kemudian ada ayam suwir, kemudian ada mie bihun, ada wortel dan sayur-sayuran, dan ada jeruk nipisnya. Kalau ada kesempatan lagi untuk balik ke Banjarmasin, aku pengen coba lagi soto Banjar yang langsung dari kota Banjarmasin ini, karena di tempat penginapan kami juga sebenarnya ada soto Banjar, cuma rasanya beda sama yang ini. Ini benar-benar lebih strong, lebih gurih, dan ya enak. Oke, aku sambil makan sambil melihat pemandangan dari atas perahu ya guys. Rasanya nikmat dan aku bersyukur banget pernah berkesempatan untuk ke Banjarmasin, dan ya semoga ada kesempatan lagi untuk balik ke sini dan ke tempat-tempat lain di Indonesia untuk melihat Indonesia lebih dekat lagi. Nah, ini kami menemukan lagi yang unik dari Kalimantan Selatan. Ini namanya adalah buah mundar, sejenis manggis tapi lebih kecil ya. Jadi mundar ini masih kerabat dengan buah manggis. Sekilas juga mirip dengan leci tapi beda ya. Jadi kulitnya ini lebih tebal, kalau leci itu kulitnya lebih tipis. Dan rasanya manis. Ya, saatnya kami kembali ke penginapan. Selesai sudah perjalanan kami di pasar terapung Lok Baintan. Beberapa hal yang aku dapatkan di Banjarmasin atau Banjarbaru Kalimantan Selatan ini yang mungkin tidak pernah aku dapatkan di lingkungan rumah, kemudian di provinsi Jawa khususnya ya. Jadi aku rangkum. Yang pertama tadi, model rumah yang menjadi ciri khas di daerah Kalimantan, khususnya yang dekat dengan sungai, itu rumahnya adalah rumah terapung. Ada makanan khas soto Banjar yang enaknya luar biasa. Kemudian buah yang unik yaitu buah mundar. Ada hewan yang khas, ada bekantan juga. Dan yang terakhir, masyarakat suka berbalas pantun ya. Jadi sebenarnya pada saat kita di pasar terapung tadi, para penjual itu saling berlomba-lomba untuk memberikan pantun kepada kita, tapi tidak sempat aku rekam karena mereka tidak berkenan. So, itulah Indonesia yang aku lihat di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini, dengan segala keunikannya, kearifan lokal, juga
keindahannya. Semoga aku berkesempatan untuk datang ke tempat-tempat lain untuk melihat lebih dekat lagi Indonesia. Bye-bye.